Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So teman-teman, sebelum memulai pembahasannya, alangkah baiknya kalian pencet tombol like dan juga subscribe. Kalau sudah, terima kasih. Pada video kali ini gue akan membahas jika Chisaki dan Shigaraki bertarung, lebih unggul siapa. Gue membahasnya dari berbagai segi, contohnya core, kepribadian, dan juga kemampuan. Kita mulai dari Kai Chisaki. 1. Core. Core overhaul memberikan kemampuan kepada Chisaki untuk membongkar atau menyusun ulang, entah itu benda mati ataupun makhluk hidup. Core ini pertama kali ditunjukkan oleh Chisaki saat sedang berunding dengan Lycopilen. Di masa itu, Makne, salah satu anggota Lycopilen, tidak terima bahwa Lycopilen berada di bawah kuasa Yakuza. Saat itu dia marah, lalu menyerang Chisaki dengan kekuatannya. Namun Chisaki memiliki efek yang luar biasa, dan hanya dengan satu sentuhan, Makne pun hancur. Kai Chisaki sendiri belum sepenuhnya dapat mengendalikan core ini. Karena itulah, biasa dia memakai sarung tangan untuk menahan core-nya. Kai juga dapat mengendalikan lingkungan sekitarnya, seperti merubah bentuk tanah yang diinginkannya. 2. Kepribadian. Overhaul adalah sosiopat misopabia, antisosial terobsesi untuk memulihkan dunia ke cara sebelum fenomena core, karena kombinasi dari teori lama yang mengklaim core berasal dari tikus dan misopabia sendiri. Overhaul percaya bahwa core sebenarnya adalah wabah pada kemanusiaan. Setelah menginfeksi orang-orang dengan sindrom kepahlawanan dan kejahatan, dia memandang rendah orang yang menggunakan kemampuan untuk tujuan baik. Overhaul sangat ditentukan oleh ambisinya untuk memberantas core, tidak hanya karena fobia berbeda sendiri, tetapi juga karena hal seperti itu akan memungkinkan Yakuza untuk merebut kembali kekuatan yang pernah mereka pegang atas masyarakat. Overhaul tidak memiliki kompas moral dan ego yang besar, memandang dirinya sebagai satu-satunya orang di dunia yang tercerahkan dari sifat asli core, dan pantas mendapatkan tempat sebagai penguasa dunia bawah setelah jatuhnya All for One. Meskipun demikian, nilai-nilai Overhaul dicatat sebagai paradoks, terutama ketergantungan kepada core, yang kebetulan ia beri nama setelahnya. Sebagai pemimpin Shigaraki, Overhaul biasanya berkepala dingin, berpikir secara strategis, dan menurut percakapan dengan Trash, tampaknya baik pada awalnya, apakah dia bertindak atau berperilaku dengan tulus. Overhaul memang memiliki perilaku sopan dan bisa terlihat sangat tenang. Ini terbukti dalam pertemuan pertamanya dengan Mirio Tagata dan Izuku Midoriya. Namun jika diperparah, ia mungkin akan menunjukkan niat membunuh yang kuat dan terlihat lebih cocok dengan karakter aslinya. 3. Kemampuan. Saat dalam pertempuran, Overhaul berfokus pada targetnya untuk membunuh mereka atau membentuk kembali medan di sekitarnya menjadi rentetan paku untuk menyerang lawannya. Dia membentuk kembali tanah untuk bermanuver di sekitar area, serta melawan serangan yang masuk. Kemampuan untuk secara instan mengatur kembali hibah sekitarnya, memperbaiki beberapa metode berurusan dengan lawan-lawannya. Di masa lalu, ketika ia merekrut Kendo Rappa, seorang petarung yang sangat berpengalaman ke dalam Shigaraki, Kendo mengusulkan bahwa untuk mendapatkan keperbudakannya, Overhaul harus mengalahkannya dalam pertempuran. Tapi saat Kendo menyiapkan serangan, Overhaul dengan mudah membongkar lalu memasang kembali Kendo. Bahkan setelah Kendo menjadi anggota Ekbalet, Overhaul ditantang olehnya 5 kali dan dengan cepat dirombak dan mengalahkannya. Ketika ia pertama kali bertemu dengan Lycopilen, Overhaul dapat langsung menghancurkan Makne serta dengan teori misteri kompres. Yang keduanya memiliki keberanian untuk menyerang pemimpin Yakuza. Nah itulah keunggulan dari Kai Chisaki. Kalian sudah tahu kan? Dan sekarang kita ke Shigaraki Tomura. 1. Core. Core Shigaraki memungkinkannya untuk menghancurkan apapun yang disentuhnya dengan kelima jari. Ini akan berpengaruh apakah sakitnya organik atau tidak. Disintegrasi menyebar dengan cepat dan akan menyebar ke seluruh tubuh korban jika mereka tidak mengamputasi bagian tubuh yang membusuk. Core-nya bahkan dapat menyebar melampaui apa yang disentuh, memungkinkannya untuk menghancurkan kelompok besar musuh secara instan. Karena core-nya harus menyentuh benda padat agar dapat diaktifkan. Dimungkinkan untuk melawannya melalui manipulasi cairan atau partikel seperti tubuh pasir Snap. Selama pertempuran melawan Redestro, Tomura mengalami kebangkitan yang memungkinkannya untuk membusuk sasarannya tanpa perlu kelima jari. Meskipun itu jauh lebih lambat dan lebih lemah dibandingkan ketika Tomura menggunakan kelima jarinya. 2. Kepribadian. Tomura memiliki kepribadian yang jahat dan bengkok. Dia tidak peduli dengan nyawanya atau hampir nyawa orang lain, tidak memiliki keraguan untuk melakukan perbuatan jahat seperti membunuh orang yang tidak bersalah. Tomura awalnya dianggap sebagai anak laki-laki sombong, egois, tergantung dan menuntut, menjadi marah jika segala sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya, dan menyamakan kenyataan dengan semacam video game. Tomura tampak tidak mampu mengatasi perasaannya sendiri, alih-alih memukul dan menganiaya orang lain atau diri sendiri, seperti merobek lehernya sendiri ketika ia menjadi frustasi. Khusus ini berasal dari pelecehan yang dideritanya dari ayahnya dan sendirian selama masa kecilnya. Dengan All for One mengklaim bahwa itu mewakili keinginannya yang ditekan untuk membunuh dan menghancurkan. Tomura akan belajar untuk lebih sabar dan mengendalikan diri dalam penampilan berikutnya.
sebagai konsekuensi dari beberapa rencana yang gagal dan penangkapan All-For One. 3. Kemampuan. Tomura dikenal sebagai salah satu penjahat paling berbahaya di Jepang, bersaing dengan pro hero dalam pertempuran berkat keterampilan fisik dan analitiknya. Tomura memiliki komando total atas bawahannya yang kuat. Selama insiden USG, Tomura memiliki keberanian untuk secara singkat mengambil pro hero yang bernama Eraserhead yang tangguh dan berhasil mengenai pro hero tersebut di lengan kanannya. Tomura bahkan yakin bahwa ia dapat mengalahkan Izuku Midoriya, Shoto Todoroki, Katsuki Bakugo, dan Ejiro Kirishima yang sangat cakap siswa. Meskipun pada saat itu tidak mengetahui sepenuhnya kemampuan Tomura, dan juga Tomura mampu melawan Gigantomachia selama setengah bulan, tidak menyerah sampai dia mampu membuat raksasa itu menyerah. Ketika dia menghadapi Destro dan tangan kirinya hancur sebagian, kehebatan Tomura tiba-tiba ditingkatkan ke level di luar parameter alaminya. Menurut Destro, jika Tomura memiliki parameter fisik yang baru meningkat selama insiden Kamino, ia akan dengan mudah mengeluarkan setidaknya 1 atau 2 pro hero selama acara itu. Bahkan tanpa Daikai Court-nya, setelah pertempuran sengit, ia tidak hanya mampu mengalahkan Destro untuk mendapatkan kembali atas pasukan terakhir, tetapi juga menjinakkan Gigantomachia dengan prestasinya. Nah, itulah teman-teman keunggulan dari Shigaraki Tomura. Jika kita bandingkan dengan keunggulan dari Keiichi Saki, kalau dari segi core, menurut saya lebih unggul Shigaraki dari segi penghancur, tapi kelebihan dari core Keiichi Saki bisa membongkar lalu menyusun ulang, dan itu tidak dimiliki Shigaraki. Jadi menurut saya, misalkan mereka bertarung, Shigaraki memberikan serangan yang lebih dahsyat, seperti dia melawan Destro. Bahkan kota di sana hanya dengan 1 serangan langsung hancur. Jadi kesimpulannya Shigaraki lah yang akan menang dari segi core. Tapi kalau dari segi kemampuan, saya rasa Keiichi Saki lebih unggul karena dia lebih terlihat sangat tenang jika berhadapan dengan musuh, dan juga dia lebih banyak perhitungan untuk menyusun strategi. Kalau kita bandingkan dengan Shigaraki, dia lebih terlihat tidak tenang dan bahkan sering tidak terkontrol emosinya. Jadi kalau dari segi kemampuan, saya rasa lebih unggul Keiichi Saki. Jadi kesimpulannya adalah mereka punya keunggulan masing-masing, dan menurut saya pribadi, Shigaraki yang akan menang jika mereka bertarung. Bukan untuk meremehkan Keiichi Saki ya. Walaupun begitu, Shigaraki juga akan kewalahan melawan Chisaki. Nah, itulah pembahasan kali ini. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komen di kolom komentar, oke? Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.